Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Anila Lutfina Putri dari kelas 11 Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Di sini aku mau menjawab beberapa soal atau menjurnal beberapa transaksi akuntansi lembaga pemerintah mengenai akuntansi pendapatan SKPDA. Sebelum kita ke soal atau ke transaksi dan jurnalnya, aku mau ngasih tahu dulu beberapa istilah dalam akuntansi lembaga pemerintah. Yang pertama ada SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang kedua ada DPKAD atau Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Yang ketiga ada LRA atau Laporan Realisasi Anggaran. Yang keempat ada LO atau Laporan Operasional. Yang kelima ada PPK atau Pejabat Penata Usahaan Keuangan. Yang keenam ada TBP atau Tanda Bukti Pembayaran. Yang ketujuh ada STS atau Surat Tanda Setoran. Dan ini adalah soal atau beberapa transaksi mengenai akuntansi pendapatan SKPDA. Di sini ada 3 transaksi. Sekarang kita ke transaksi pertama dulu ya. Berikut ini adalah transaksi SKPDA, DPKAD, dan timbal balik untuk tahun anggaran 2014. Di sini transaksi pertama pada tanggal 13, di mana bendahara penerimaan SKPDA menerima uang tunai dari pendapatan retribusi yang terdiri atas retribusi pelayanan pasar sebesar 80 juta rupiah dan retribusi pelayanan pemakaian kekayaan daerah sebesar 70 juta rupiah. Tanda bukti pembayaran atau TBP digunakan sebagai dasar PPK SKPD untuk mengakui pendapatan retribusi. Jumlah kas yang diterima ini termasuk saldo nilai piutang retribusi pelayanan. Berikut jawaban atau beberapa jurnal dari transaksi tanggal 13. Di transaksi mengenai akuntansi pendapatan SKPDA ini, memang setiap transaksinya terdapat 3 jurnal. Jurnal pertama ada jurnal finansial atau LO atau laporan operasional. Jurnal kedua ada jurnal LRA atau laporan realisasi anggaran. Jurnal ketiga ada jurnal konsolidasi atau LO dan LRA. Di transaksi tanggal 13 ini kita mulai dari jurnal pertama, yaitu jurnal finansial. Di jurnal ini kita mencatat penerimaan kas dari pendapatan retribusi, di mana di sebelah debit terdapat kas di bendahara sebesar 150 juta rupiah dan di sebelah kredit terdapat pendapatan retribusi pelayanan LO sebesar 80 juta rupiah dan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO sebesar 70 juta rupiah. 150 juta ini dari 80 juta ditambah 70 juta menjadi 150 juta. Oke, sekarang kita ke jurnal yang kedua, jurnal LRA atau laporan realisasi anggaran. Di jurnal LRA ini kita mencatat penerimaan kas dari pendapatan retribusi sebagai realisasi anggaran, di mana di sebelah debit terdapat perubahan sal sebesar 150 juta rupiah dan di sebelah kredit terdapat pendapatan retribusi pelayanan LRA sebesar 80 juta rupiah dan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LRA sebesar 70 juta rupiah. Di jurnal LRA ini sama dengan jurnal finansial. Cuma bedanya di jurnal finansial di debitnya kas di bendahara, sedangkan di jurnal LRA ini
perubahan sal. Sekarang kita ke jurnal yang ketiga, yaitu jurnal konsolidasi atau LO dan LRA, di mana di sebelah debit terdapat rekening kas PPKD sebesar 150 juta rupiah, dan di sebelah kredit terdapat kas di bendahara penerimaan sebesar 150 juta rupiah. Di jurnal konsolidasi ini, kita menyetor uang retribusi ke kas daerah. Sekarang kita ke transaksi yang kedua. Transaksi kedua pada tanggal 19, di mana bendahara penerimaan SKPDA menerima kas dari pihak ketiga atas pendapatan pajak hotel sebesar 50 juta rupiah yang langsung disetorkan ke rekening kas daerah. STS atau surat tanda setoran segera disampaikan kepada PPK SKPDA dan PPK SKPKD. Dan ini berikut jurnal dari transaksi tanggal 19. Jurnal pertama, jurnal finansial atau LO, di mana di sebelah debit terdapat kas di bendahara penerimaan sebesar 50 juta rupiah, dan di sebelah kredit terdapat pendapatan pajak hotel LO sebesar 50 juta rupiah juga. Di sini kita menerima penerimaan kas dari pendapatan pajak hotel. Jurnal kedua atau jurnal LRA ini, di sini kita menerima penerimaan kas dari pendapatan pajak hotel, sama kayak jurnal pertama. Cuma di sini di sebelah debit terdapat perubahan sal sebesar 50 juta rupiah, dan di sebelah kredit terdapat pendapatan pajak hotel LRA sebesar 50 juta rupiah. Jurnal yang ketiga, jurnal konsolidasi. Di sini kita menyetor uang pendapatan pajak hotel ke kas daerah. Jadi di sebelah debit terdapat rekening kas PPKD sebesar 50 juta rupiah, dan di sebelah kredit terdapat kas di bendahara penerimaan sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya kita ke transaksi terakhir, transaksi tanggal 27. Di sini bendahara penerimaan SKPDA menerima kas dari pihak ketiga atas pendapatan pajak restoran sebesar 30 juta rupiah yang langsung disetorkan ke rekening kas daerah. STS atau surat tanda setoran segera disampaikan kepada PPK SKPDA dan PPK SKPKD. Dan ini adalah jawaban atau jurnal dari transaksi terakhir, yaitu transaksi tanggal 27. Kita ke jurnal pertama, jurnal finansial. Di sini kita menerima penerimaan kas dari pendapatan pajak restoran, di mana di sebelah debit terdapat kas di bendahara penerimaan sebesar 30 juta rupiah, dan di sebelah kredit terdapat pendapatan pajak restoran LO sebesar 30 juta rupiah. Sekarang ke jurnal kedua. Di sini kita juga menerima penerimaan kas dari pendapatan pajak restoran. Di sebelah debit terdapat perubahan sal sebesar 30 juta rupiah, dan di sebelah kredit terdapat pendapatan pajak restoran LRA sebesar 30 juta rupiah juga. Sekarang kita ke jurnal ketiga, jurnal konsolidasi. Di sini kita menyetor uang pendapatan pajak restoran ke kas daerah. Jadi, di sebelah debit terdapat akun rekening kas PPKD sebesar 30 juta rupiah, dan di sebelah kredit terdapat kas di bendahara penerimaan sebesar 30 juta rupiah. Dan itu adalah beberapa jurnal mengenai transaksi-transaksi akuntansi pendapatan. Semoga bisa kalian mengerti.
Sekian sedikit penjelasan mengenai Jurnal Akuntansi Pendapatan SKPDA. Jika ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.